Pemirsa, baru 2 bulan menjabat, Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan sederet gebrakan, mulai dari pembentukan task force untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga aksi bersih-bersih di tubuh BUMN. Erick Thohir, Menteri BUMN. Akhir Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha milik negara. Baru 2 bulan menjabat, namun sederet gebrakan sudah dilakukan oleh Erick. Terobosan pertama adalah pembentukan satuan tugas untuk segera merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada 4 November lalu. Dengan hadirnya Satgas, diharapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak molor karena ditargetkan dapat beroperasi pada 2021. Gebrakan lain yang Erick lakukan adalah sederet aksi bersih-bersih di tubuh BUMN. Diawali dengan memangkas jabatan deputi di Kementerian BUMN, dari yang sebelumnya diisi oleh 7 orang, dipangkas menjadi hanya 2 orang. Selain itu, Erick juga mengangkat Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Marta Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN, dan Menteri Keuangan periode 2013 sampai 2014 Muhammad Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri. Kenapa Pak Basuki di Pertamina, apalagi didampingin Pak Wamen juga, saya rasa bagian terpenting bagaimana target-target Pertamina, bagaimana mengurangi import migas harus tercapai. Ya, bukan berarti anti import, tapi mengurangi. Nah, proses-proses daripada pembangunan refinery ini sangat amat berat. Jadi saya perlu teamwork yang besar, tidak bisa hanya dirut saja. Harus bagi tugas semua. Nah, karena itulah kemarin kenapa kita juga mau orang yang pendobrak. Bukan pendobrak, bukan marah-marah. Saya rasa Pak Basuki berbeda, Pak Ahok berbeda. Ya, jadi kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja BUMN, Erick juga melakukan evaluasi terhadap sinergi antara BUMN dengan anak usahanya. Erick menyoroti perusahaan plat merah banyak yang memiliki entitas anak yang tidak mendukung inti bisnis induk sehingga menjadi tidak sinergis. Yang paling baru adalah memberhentikan 5 anggota Dewan Direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk, termasuk direktur utamanya yang terlibat dalam skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat baru Garuda yang ditaksir merugikan negara sekitar 1,5 miliar rupiah. Dengan itu, saya sebagai Kementerian BUMN tentu akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda, dan tentu proses daripada ini karena ini perusahaan publik pasti ada prosedurnya lagi. Tetapi tidak sampai di situ saja, kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut di dalam kasus ini. Gebrakan lainnya adalah melarang BUMN membagikan atau memberikan souvenir dalam setiap penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Menurut Erick, hal ini bertujuan untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Persero dan perusahaan umum. Tim Liputan, Metro TV.